Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Desa Aristia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi parameter. Fungsi Y sama dengan Fx sering dinyatakan dalam bentuk parameter, yaitu Y sama dengan GT, X sama dengan HT. Dengan T nya ini adalah suatu parameter. Jadi ada variabel ketiga di sini, T, yang kita sebut sebagai suatu parameter. Nah, untuk menentukan turunan Y terhadap X atau dy per dx, kita bisa menggunakan formula dy per dt dikali dt per dx sama dengan dy per dt dikali dengan 1 per, ini bisa dibalik ya, dx per dt sama dengan dy per dt per dx per dt. Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus yang ini atau bisa juga bagian akhir yang ini. Oke, kita akan langsung membahas contoh. Misalnya diketahui Y sama dengan cos 2T dan X sama dengan sin T. Kita akan menentukan atau mencari dy per dx dan juga turunan keduanya dx kuadrat. Untuk menentukan dy per dx, di sini kita akan menggunakan rumus yang ini ya. Boleh juga yang ini. Pertama kita cari dulu dy per dt, artinya y diturunkan terhadap parameter t. Turunan pertama dari cos 2t itu adalah 2 negatif sin 2t. Jadi langsung saja negatif 2 sin 2t, turunan dari cos sin ya, kemudian turunkan lagi di 2t menjadi negatif 2 menggunakan aturan rantai ya, sudah sering kita kerjakan. Kemudian kita cari lagi dx per dt, dy per dt kita cari, dx per dt kita cari, turunan dari sin t itu adalah cos t. Nah, sekarang kita sudah bisa menuliskan dy per dx dengan rumus yang ini. Dy per dt negatif 2 sin 2t kali dt per dx. Karena kita punyanya dx per dt, berarti sama aja dengan yang ini ya, 1 per gitu. 1 per dx per dt, dx per dt cos t, jadi 1 per cos t sama dengan negatif 2 kali sin 2t, kita tahu sama dengan 2 sin t cos t kali dengan 1 per cos t. Cos t habis ya, min 2 kali 2, jadi kita akan dapatkan dy per dx sama dengan negatif 4 sin t. Ini ya, negatif 4 sin t. Selanjutnya, bagaimana caranya kita mencari turunan kedua dy kuadrat d kuadrat y dx kuadrat, seperti ini. Untuk mencari turunan kedua, kita tidak akan mencari ini per dt dan per dt kuadrat. Kita tidak akan menggunakan ini ya, kita tidak mencari ini, kita tidak menggunakan ini. Tapi caranya gimana sekarang? Untuk mencari turunan kedua, kita kembali ke pengertian dari d kuadrat y per dx kuadrat. Ini artinya d per dx dy per dx. Jadi tadi sudah diperoleh bahwa dy per dx sama dengan negatif 4 sin t. Tapi kita tidak dapat mendiferensialkan sebuah fungsi dari t secara langsung terhadap x. Oleh karena itu kita tuliskan d per dx negatif 4 sin t sama dengan d per dt min 4 sin t kali dt per dx. Ini dt
Ini kita turunkan terhadap T, kemudian dt terhadap dx sama dengan diturunkan terhadap T menjadi min 4 cos T. Nah, dt per dx dari mana? Nah, kita dapat di awal tadi dx per dt, kita punya di awal dx per dt turunan x terhadap T tadi kita dapat cos T. Kalau dx per dt sama dengan cos T, berarti dt per dx adalah 1 per cos T. Cos T habis, jadi sama dengan negatif 4. Ini adalah turunan kedua ya. Oke, kita akan melanjutkan contoh yang kedua. Misalkan diketahui Y sama dengan 3 sin theta kurang sin pangkat 3 theta dan X nya sama dengan cos pangkat 3 theta. Yang akan dicari dy per dx dan turunan kedua d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, kita akan menggunakan rumus yang tadi bahwa dy per dx itu sama dengan dy. Tadi kita menggunakan variabel t, sekarang kita menggunakan variabel theta. Rumusnya sebenarnya sama saja, tinggal kita mengganti t itu dengan theta. Jadi dy per d theta kali d theta per dx atau sama dengan dy per d theta kali 1 per dx per d theta. Ini kalau 1 dibagi, berarti ini dibalik dx per d theta atau sama dengan dy per d theta per dx per d theta. Oke, kita mencari terlebih dahulu dy per d theta. Yang bagian ini berarti kita turunkan y terhadap theta. 3 sin theta turunannya adalah 3 turunan dari sin cos theta kurang, gunakan aturan rantai, pangkatnya di depan 3 sin pangkatnya berkurang 1 kali lagi dengan turunan dari sin cos theta. Masih bisa kita sederhanakan, di sebelah sini ada 3 cos theta, sebelah sini juga ada 3 cos theta, jadi 3 cos theta dalam kurung 1 kurang sin kuadrat theta. 3 cos theta kali 1, 3 cos theta kurang 3 cos theta kali sin kuadrat theta, 3 sin kuadrat theta kali cos theta, ini sama. Oke. Kemudian 1 dikurang sin kuadrat theta ini masih bisa kita tulis sama dengan cos kuadrat theta. Gunakan identitas trigonometri bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. 1 kurang sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Aturan pangkat 3 cos theta dikali cos kuadrat theta berarti cos pangkat 3 theta. Sekarang kita akan mencari untuk dx per d theta. X nya cos pangkat 3 theta. Gunakan aturan rantai berarti 3 cos pangkat berkurang 1 kali turunan dari cos negatif sin theta. Kita bisa tulis menjadi plus negatif, berarti negatif 3 cos kuadrat theta kali sin theta. Sehingga kita akan memperoleh dy per dx sama dengan dy per d theta 3 cos pangkat 3 theta dikali 1 per dx per d theta, atau boleh langsung dibagi dx per d theta.
yang ini negatif 3. Jadi kita langsung bagi ya, d per d theta dibagi dx per d theta. Cos kuadrat theta kali sin theta, 3 habis. Cos pangkat 3 dibagi dengan cos kuadrat theta berarti cos theta. 3 kurang 2 1 berarti per pangkat 1 gitu ya. Negatif cos per sin itu adalah kotangen ya, kotangen theta. Nah, inilah dy per dx. Untuk turunan kedua, d kuadrat y per dx kuadrat, ini d per d theta kita turunkan terhadap theta. Untuk ini dy per dx nya tadi dikali dengan dikali dengan d theta per dx. D theta nya nanti habis, jadi ini kita turunkan terhadap x. Diturunkan d per d theta ini diturunkan dulu terhadap theta. Turunan dari kotangen jadi negatif dalam kurung negatif. Turunan dari kotangen adalah kosekan kuadrat theta. Negatif kosekan kuadrat theta kali d theta per dx. Dx per d theta itu sama dengan ini. Kalau dibalik berarti 1 per negatif 3 cos kuadrat theta kali sin theta. Kita tahu ya, kosekan itu sama dengan sepersin gitu ya. Kalau kosekan kuadrat theta berarti 1 per sin kuadrat theta. Jadi sama dengan negatif kali negatif plus dibagi negatif berarti negatif 1 per kosekan ya sin kuadrat theta kali 1 per 3 cos kuadrat theta kali sin theta sama dengan negatif 1 per 3 cos kuadrat theta kali sin kuadrat dikali sin berarti sinus pangkat 3 theta. Inilah turunan kedua. Lanjut contoh yang ketiga. Misalkan diketahui x sama dengan 2 kurang 3t per 1 tambah t dan y sama dengan 3 ditambah 2t per 1 tambah t. Kita akan mencari dy per dx. Kita akan menggunakan rumus yang tadi dengan parameternya t. Dy per dx sama dengan dy per dt kali dt per dx atau sama dengan dy per dt dibagi dx per dt. Yang pertama kita mencari dy per dt. Untuk pembagian kita misalkan yang di atas ini sebagai u, ini sebagai v ya. Rumus turunan untuk hasil bagi masih ingat ya. Jadi u aksen v yaitu turunan pertama dari u 2 kali v 1 tambah t dikurang u kali turunan dari v, turunan dari 1 tambah t adalah 1 per p kuadrat. P kuadratnya adalah 1 tambah t pangkat 2 sama dengan 2 kali 1 2 tambah 2t. 2t nanti dikurang 2t ini habis
Jadi ini 2 tambah 2T kurang 3 kurang min kali plus ya 2T. Ya 2T nya habis. 2 kurang 3 negatif 1 per 1 tambah T kuadrat. Nah, oke, sekarang dx nya, dx per dt sama, karena ini pembagian, gunakan cara yang tadi. U aksen berarti negatif 3, turunan dari 2 kurang 3T berarti negatif 3, 1 tambah T kurang 2 kurang 3T kali 1 per 1 tambah T pangkat 2. Sama dengan ini min 3 kali 1 min 3, min 3 kali T min 3T kurang 2, min kali min plus 3T. Min 3 ditambah 3 habis, min 3 kurang 2 negatif 5 per 1 tambah T kuadrat. Dengan demikian dy per dx sama dengan dy per dt dibagi dx per dt gitu ya, atau dy per dt kali dt per dx. Artinya negatif 1 per 1 tambah t kuadrat kali, ini dibalik, negatif 1 tambah t kuadrat per 5. Mengerti ya kenapa dibalik? Karena kita kali dengan ini dt per dx, atau pembagian dari pecahan ya, berarti kita balik gitu ya. Ini habis, negatif kali negatif plus berarti 1 per 5. Ini jawabannya. Lanjut contoh yang keempat. Misalkan diketahui X sama dengan A dalam kurung cos theta ditambah theta sin theta, dan Y sama dengan A sin theta dikurang theta cos theta. Kita akan mencari dy per dx dan d kuadrat y per dx kuadrat. Oke. Untuk mencari dy per dx, sekali lagi kita harus turunkan dulu dy terhadap theta, d theta ya. Turunan terhadap theta A, turunan dari sin cos theta kurang, ini perkalian, hasil kali, gunakan aturan perkalian, U V aksen, katakan ini U, ini V gitu ya. U V aksen turunan dari cos adalah sin theta ditambah U aksennya berarti 1 kali cos theta. Seperti ini, sama dengan A cos theta, negatif kali negatif boleh plus theta sin theta, min kali plus min cos theta. Cos theta dikurang cos theta habis, jadi A kali theta sin theta. Ini ya, A theta sin theta. Kemudian dx diturunkan terhadap theta A, turun dari cos negatif sin theta ditambah ini U, ini V, U nya theta, V nya sin theta, berarti U turunan dari sin kali cos theta ditambah dengan turunan dari theta 1 kali sin theta. Ini sama dengan negatif sin theta ditambah sin theta, ini habis, jadinya A theta cos theta, sehingga dy per dx sama dengan dy per d theta A theta sin theta dibagi
dx per d tetanya a theta cos theta. Habis a dengan theta, sin per cos itulah tangen theta. Lanjut untuk turunan kedua, d kuadrat y per dx kuadrat d per d theta dari tangen theta kali dengan d theta per dx. Turunan dari tangen theta adalah sekan kuadrat theta kali d theta per dx, berarti 1 per ini ya, 1 per dx per d theta. Jadi 1 per a theta cos theta. Nah, kita tahu sekan itu sama dengan 1 per cos theta ya. Tapi karena ini ada pangkat 2-nya, berarti 1 per cos kuadrat theta. Jadi ini sama dengan 1 per a theta cos kuadrat dikali cos, berarti cos pangkat 3 theta. Nah, inilah turunan kedua. Jadi 1 per a theta cos pangkat 3 theta. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan atau request materi ataupun komentar yang lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Untuk mendukung saya membuat video pembelajaran yang bermanfaat seperti ini, jangan lupa subscribe channel YouTube saya Desa Aristia. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan informasi kalau saya mengupload video terbaru. Share video ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.